Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba akan bahas pertanyaan yang telah diajukan di kolom komentar. Di sini nickname-nya atas nama Aimi Humaira, ya. Beliaunya bertanya, Pak Ihya, bagaimana caranya untuk ini? Mungkin yang dimaksud ini ya, cara membuat repository online atau cara merubah yang awalnya kita menggunakan repositorinya offline atau lokal, ya. Gimana caranya supaya repositorinya jadi online, gitu ya. Baik, caranya ini sangat mudah sekali, gitu ya. Secara default, kalau kita habis menginstal Linux, secara default itu repositorinya online ya, secara default, gitu ya. Nah, setelah dimodif atau setelah diedit jadi offline. Nah, untuk mengetahuinya caranya gimana supaya menjadi online, caranya yang pertama adalah kita harus tahu dulu versinya ya, versi Linux yang kita gunakan ya. Contoh di sini misalkan ya, ini contoh saya berhubung kita TKJ menggunakan Linux yang dipakai di sini menggunakan Linux Debian, di lomba-lomba LKS tingkat kabupaten, Wilker 1 atau tingkat provinsi atau tingkat nasional, Linux yang dipakai di daerah Jawa Timur itu menggunakan Linux Debian, gitu ya. Bisa Debian 10 atau Debian yang terbaru, Debian 11. Mungkin untuk di daerah lain atau mungkin untuk SMK yang memiliki jurusan TKJ, Linux yang digunakan berbeda dengan Linux yang dipakai di sekolah kita. Pastinya kalau kita masih menggunakan Linux basisnya Debian, ya, insya Allah caranya hampir sama, gitu ya. Baik, di sini saya menggunakan Linux Debian 10 ya. Ini bisa juga cara ini diterapkan di Linux Debian 11, gitu ya. Contoh 10 atau 11 sama aja ya. Ini saya kasih contoh yang Debian 10 lah, ya. Debian 10. Tinggal Linuxnya ini dijalankan. Sebelum dijalankan pastikan jaringannya diatur dulu ya. Di sini saya mau mengkoneksikan ke internet, maka LAN card-nya saya buat dua ya. Yang satu ini connect ke klien nanti, yang satu connect ke klien, yang satu ini connect ke internet, gitu ya. Yang satu ini ke klien, yang satu ke internet, gitu ya. Ini kalau di saya nanti pengaturan LAN card-nya menyesuaikan dengan kondisi bapak dan ibu guru di sekolahnya masing-masing, gitu ya. Adaptor 2-nya saya pilih adapter bridge, connect ke LAN card kartu saya yang ada di laptop, gitu ya. Tingkat lanjutnya ini disetting, jangan lupa ini disetting izinkan semua, oke ya. Yang ada satunya connect ke klien, saya menggunakan jaringan internal soalnya kliennya ada di dalamnya virtualisasi, ada di dalam virtual box dia. Oke, kalau sudah ini saya jalankan dulu. Oke, saya jalankan dulu. Baik, setelah muncul tampilan seperti ini ya, ini saya menggunakan Linux Debian 10 tapi yang ada GUI-nya, yang ada desktopnya ya. Soalnya kalau misalkan nggak pakai desktop, command line, nanti ketika ditampilkan di proyektor kurang jelas tampilannya, di sisi siswanya kurang jelas ya. Gini, Bapak Ibu guru kalau ingin menggunakan yang mode CLI atau terminal ya, mode teks yang hitam putih, monggo silahkan ya, nggak apa-apa ya. Ini saya menggunakan GUI, caranya sama saja kok ya. Ini saya menggunakan GUI supaya itu tadi ketika laptopnya ini dikoneksikan ke proyektor atau LCD, gitu ya, maka tampilannya di sisi anak-anak nanti lebih jelas, gitu ya. Soalnya nanti ada backgroundnya, gitu ya. Oke, ini kita tunggu, kita login dulu. Habis login kita masuk ke terminal ya, ke terminalnya Linux ya. Ini saya masuk ke terminal. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, saya masuk, ini saya besarin dulu aja lah. Oke, username saya Ihya, hostname saya server Ihya, gitu ya. Saya login dulu, SU super user, terus saya enter, passwordnya saya masukkan. Oke, sudah masuk sekarang ya. Kalau sudah, sekarang kita lihat Linux yang saya pakai apa benar. Linux yang saya pakai itu Linux Debian 10, gitu ya. Kita cek ya. Cara ngeceknya macam-macam ya, komennya atau perintahnya. Kita
Kalau saya, mohon maaf kalau saya menggunakan perintah ini ya, lsp underscore release, tekan tab gitu aja ya, min a, spasi min a. Ingat ya, Linux itu perintahnya atau komennya atau instruksinya itu memiliki sifat case sensitif. Berarti penulisannya besar kecil hurufnya atau karakternya itu berpengaruh. Jadi mohon lebih hati-hati ketika Anda menulis komen-komen Linux atau perintah-perintah Linux. Kalau sudah, kita enter ini ya, lsp underscore release spasi min a. Sini kita lihat Linux yang kita gunakan adalah Linux Debian 10 release 10. Berarti kita menggunakan Linux Debian 10, kode name-nya Buster ya, nama dari toko Toy Story ya. Oke, ini melihat versi Linux. Sekarang kita melihat Linux yang kita gunakan, Linux Debian yang kita gunakan itu berapa bit ya. Tadi kan udah ketahuan nih, Linux yang kita gunakan adalah Linux Debian 10, kode name-nya Buster atau Booster gitu ya. Yang kita lihat berapa bit ya, 32 bit x86 atau yang 64 bit x64 gitu ya. Kita lihat cara melihatnya. Kalau saya menggunakan perintah ini ya, unim spasi min a, unim spasi min a, enter. Oke, nanti muncul. Kalau di sini munculnya AMD 64, maka bisa dipastikan Linux yang sedang kita gunakan ini 64 bit ya. Kalau munculnya i686, maka bisa dipastikan Linux yang sedang kita gunakan atau Linux yang sedang digunakan oleh Anda adalah Linux yang 32 bit ya. Oke. Kalau sudah ya, kalau kita mau nginstal paket atau aplikasi atau tools yang ada yang basisnya Linux, itu kalau di Debian namanya paket ya. Kalau kita bilangnya, kalau di Windows kan kita install software. Kalau di Linux kita bilangnya install paket ya. Oke. Seperti yang ditanyakan tadi di kolom komentar, maaf. Gimana ya cara membuat repository online? Tadi udah kita ketahui ya, Linux yang kita gunakan Linux Debian 10 terus 64 bit. Maka di sini di browser Anda ya, dalam buka tab baru, di sini Anda ketik aja di sini repository Linux. Saran saya gunakan repo yang lokal dulu ya, yang paling dekat sama daerah Anda ya. Kalau Anda di daerah Surabaya ya cari repo yang servernya ada di Surabaya. Kalau Anda di daerah Jawa Barat, cari server yang lokasinya di daerah Jawa Barat. Yang ini yang paling dekat lah, supaya nanti ketika mau update atau mau nginstal lebih cepat ya, lebih cepat gitu ya. Itu kalau terpaksa memang nggak ada yang lokal, ya terpaksa kita pakai yang jauh ya, atau yang internasional gitu ya. Linux Debian 10 ya. Nah, diketik gini aja, Linux Debian 10. Ini ya, repository Linux Debian 10. Repository itu adalah tempat kumpulan paket atau tools atau program-programnya Linux ya. Berarti kalau kita mau install Linux itu pilihannya dua ya. Yang pertama offline ya, offline bisa menggunakan USB flash disk, bisa menggunakan DVD, bisa menggunakan lokal, jaringan lokal ya, pakai intranet itu ya. Atau online ya. Online pastinya menggunakan data, menggunakan internet, bisa pakai kabel, bisa pakai wifi, bisa pakai tethering, bisa pakai hotspot, terserah ya. Intinya kalau install pakai Linux itu pilihannya dua, ada yang offline sama yang online. Semuanya tergantung kebutuhan, sesuaikan sama kondisi Anda. Kalau sudah kita enter, di sini muncul beberapa web. Kita pilih yang ya menurut kita bagus lah, sesuai lah ya. Contoh saya pilih yang pertama aja lah, daftar repository Linux ini ya. Saya buka tab baru aja lah. Oke. Anda ingat ya, Anda nggak harus pakai yang ini ya, terserah Anda ya. Kalau ini situsnya down, ya pakai yang bawah. Atau kalau isinya memang kurang menarik atau nggak sesuai, pilih yang lain gitu aja ya. Ini contoh ya, saya pakai yang dari www.linuxit.net gitu ya. Oke, ini. Kalau Anda menggunakan Linux 11 ya, Debian 11 ya pakai yang repository Debian 11 ya. Contoh, saya ada di daerah Sidoarjo atau tepatnya di Sidoarjo ya. Berarti yang paling dekat sama Sidoarjo itu adalah Surabaya. Saya menggunakan yang data utama Surabaya. Apakah bisa digunakan untuk yang kota-kota lain? Bisa, silahkan aja, nggak apa-apa ya. Kalau sudah, ini udah tahu tempatnya kan ya.
kita kembali lagi ke Linux ya. Ini di sini kita ketik aja ya, nano spasi /etc apt. Ingat dulu kecil semua ya, kalau spasi ya dikasih spasi, kalau nggak ada spasi nggak usah kasih spasi ya. Slash, saya ulangi, nano spasi /etc apt /source, tekan tab gitu aja, nanti lengkap sendiri. Source.list ya, terus Anda tekan enter, nanti muncul seperti ini ya. Oke, ini ada bekasnya ya, ini ada bekas saya menggunakan repo online ya, ini. Nah ini kalau offline cirinya depannya ada dep terus CD-ROM, ini berarti offline ya. Kalau Anda offline misalkan menggunakan hard disk eksternal, menggunakan flash disk ya, maka Anda harus menyediakan ISO nya ya. Berarti kalau Anda misalkan di rumah misalkan mau install paket misalkan JCP server atau FTP server atau server yang lain misalkan ya, secara offline ya, maka Anda harus menyiapkan ISO-nya ya. Contoh di harddisk eksternal saya ini, saya punya ISO-nya juga, yang master program. Saya masuk ke folder ISO ya, sebentar. ISO. Nah, ini kumpulan ISO OS saya ya, baik Linux maupun Windows ya, baik Linux maupun Windows. Saya menggunakan Linux Debian 10 tadi kan ya, yang 64, maka saya cari Debian 10 yang ini ya, sorry, yang 64 ya, 64 bukan yang ini. Ingat ya, kalau belakangnya i386 atau i686 maka 32 bit, kita cari yang 64. Nah yang ini AMD 64 ya. Oke, download dulu Pak. Iya, download dulu. Kalau nggak punya ya pasti, kalau nggak mau download ya mengcopy ke teman yang punya, atau ke guru lain yang punya, atau ke sekolah lain yang punya. Kalau nggak ada yang punya, yang download. Kalau butuh linknya nanti bisa minta atau tanya lagi ke saya, nanti saya kasih linknya gitu ya. Oke. Ada berapa DVD? Ada 3 DVD ya. DVD 1, 2, dan 3. Itu kalau offline ya. Kalau online, nah kita nggak pakai ini ya, langsung aja ya. Kita masuk lagi ke sini. Ini tadi kita copy paste. Yang ini tadi kita blok. Ya, kita Ctrl C, kita copy, atau klik kanan salin, atau copy, atau Ctrl C, paste aja di sini. Gitu. Kalau ada remote ya, pakai WinXJP atau pakai SSH, ya, ada GUI-nya, bisa copy paste. Kalau Anda pakai terminal nggak bisa copy paste nanti ya, harus diketik. Ini dulu saya ketik ini ya. Ini dulu saya ketik. Ini saya ketik gitu ya. Oke, dimasukkan ya, diketik aja lah, diketik. Berarti kalimat yang ada di sini diketik, jangan sampai keliru ya. Pastikan benar. Nah, diketik di mana? Di file ini, sources.list, diketik ya. Oke. Nah, ini kalau aktif seperti ini, kalau depannya nggak ada pagarnya, berarti saya menggunakan, ketika ngajar itu saya menggunakan repo offline gitu, pakai ISO gitu ya. Ini buktinya ini ya, ada dep, ada CD-ROM. Berarti saya ngajarnya jelaskan ke siswa nginstalnya secara offline gitu ya. Kalau mau secara online bisa. Jadi saya pagerin aja. Depannya kasih hashtag, kasih pagar gini aja. Oke. Terus yang di atas kan udah saya siapin nih. Hilangkan pagarnya. Gitu. Kalau ada pagarnya dianggap komen, nggak di-load nanti, nggak dijalankan. Oke. Begitu juga kalau kita mau merubah ya, misalkan dari online ke offline, sama ini dipagerin, kasih pagar. Yang bawah tadi, nah, hilangkan pagarnya. Kalau merubah dari online ke offline, gitu. Berhubung hari ini saya mau menjelaskan yang dari offline ke online, ya, maka ini saya aktifkan yang bawah tadi, saya matikan, saya kasih pagar gitu ya. Oke, kalau sudah, ini saya simpan. Tekan F2 ya, tekan F2, muncul peringatan di bawah itu ya. Tekan Y, terus Anda enter. Oke, pinter. Kalau sudah, ingat ini ya. Kalau sudah, pastikan Linux-nya connect internet. Nah, Linux itu bisa connect jaringan atau bisa connect internet, kan harus ada IP-nya nih. Wajib ya. Kalau nggak ada IP-nya nggak bisa. Sekarang kita cek dulu IP-nya berapa gitu ya. Kita cek. IPA gitu. Kita lihat tadi di VirtualBox, yang VirtualBox tadi di sini kita lihat ya, yang adapter 1 itu kan jaringan internal, yang adapter 2 itu kan terbridge ya,
berarti ini konek yang internet. Berarti yang adapter 2 itu di Linux sama dengan ENP0S8. Kalau saya menggunakan Debian 10 itu menamakan interface dengan nama ENP0 ya. Kalau adapter 1 namanya ENP0S3, kalau adapter 2 namanya sebutannya lo ya ENP0S8. Itu ada artinya juga ya. Kapan-kapan saya jelaskan lah ya, kalau saya lupa diingatkan lah. Oke, berarti yang kita setting adalah yang adapter 2 atau ENP0S8. Oke, kita kembali lagi ke Linux ya. Yang ini ya, berarti yang ini ya. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah dapat IP saya. Nah, sudah dapat IP dari jaringan lokal saya. Kalau sudah, sekarang Linuxnya kita coba ngeping ke jaringan eksternal ya. Bahasa lainnya ke internet lah gitu ya. Contoh ping ke domain, misalkan google.com ya. Terserah lah, nggak harus Google ya, terserah Anda lah. Yang penting website yang di internet gitu ya, yang aktif gitu ya. Kita tunggu sebentar. Kalau udah muncul IP public itu ya, 216.239 gitu ya. Insya Allah bisa lah nanti ya. Kita tunggu sebentar, dia lagi proses ngenali ke gateway-nya gitu. Kita tunggu sebentar gitu. Baik, kalau lama ya, kalau nggak bisa replay, kita berhentikan dulu. Tekan CTRL sebelah kiri ya, CTRL kontrol itu ya, C. Tekan kontrol sama C. Kita cek di IP-nya nano spasi /etc network. Kita cek di interface-nya ya, settingan interface-nya. Barangkali ada yang kurang benar. Ternyata di sini belum saya setting ya, ternyata di sini belum saya setting. Yang saya setting hanya atau masih yang ENP0S3. Saya setting dulu ya. Saya kasih nama ya, terserah ya. Ini kalau pagar berarti depannya pagar itu berarti komentar ke internet ya, namanya terserah ya. Ini komentar aja supaya kita tahu ini kemana, line card yang ini arahnya kemana, untuk apa gitu ya. Auto ENP0S8 hello EVIS, hello EVIS. EVIS itu interface gitu ya, semuanya ada artinya itu ya. S8 DHCP kan kita minta nih, berarti nanti ENP0S8 sorry kurang ini Pak. Oke. Ini DHCP ENP0S8 atau adapter 2 tadi, dia kita posisikan menjadi DHCP client, dia minta nanti ya. Oke, kita simpan F2 yes. Oke, FL ENP0S8 kita restart. Ini kalau saya pakai perintah ini ya, restartnya kalau saya pakai perintah ini ya. Perintahnya nggak sama dengan saya nggak apa-apa ya, soalnya di Linux itu perintah untuk merestart atau setting itu macam-macam caranya ya. Pastikan oke tuh. Nah, sudah oke ini, sudah oke. Kita coba bersihkan layarnya pakai perintah clear atau tekan CTRL sama huruf L ya, kalau pakai shortcut ya, pakai keyboard. Kita ping lagi gitu ya, kita ping lagi. Oke, kita lihat replay enggak gitu ya. Oke. Baik. Kalau kita tunggu nggak replay, kita cek lagi ya. Kita cek lagi. IP show ENP0S8 ya. Sudah ada IP-nya, tapi nggak connect sebentar. Ternyata ini tadi saya cek, ternyata di router saya, di router MikroTik saya itu yang bisa connect hanya IPv tertentu. Sebentar. IP ini akan saya daftarkan supaya bisa connect ya. IP ini akan saya daftarkan supaya bisa connect. Sebentar, saya daftarkan dulu di address list. Caranya seperti ini, silakan dilihat. Set. Saya masuk ke Winbox ya. Bentar. Dia masih proses scanning. Saya masuk ke router USB BKS. Saya klik connect. Saya maximize DHCP-nya. Oke, saya tutup dulu. Saya masuk ke IP firewall. Oke, ini adalah daftar IP yang diizinkan untuk connect ke internet, gitu ya. Oke, sekarang saya coba ya. Linux saya tadi kan IP-nya dapatnya loh ya, 172.168.349. Kita lihat di sini, di IP DHCP server 13. Ini ya, server Ihya gitu ya. Kita buat static aja lah, max static. Double klik, saya copy, Ctrl C bisa, klik kanan copy bisa. Oke ya. Saya masukkan ke address list
gitu ya. Di sini ada keterangannya bahwa yang bisa connect internet hanya teknisi gitu ya. Di sini saya double klik, saya copy, paste di sini. Oke, siap. Udah saya masukkan ya. Oke, kalau jadi satu tutup ada. Oke. Sekarang ini kita coba lagi. Set. Pin. Nah, oke, udah bisa ya. Berarti kalau kita ada trouble, bentar saya berhentikan dulu ini. Oke, berarti kalau kita ada trouble, kita harus mau ngoreksi ya. Kita nggak boleh langsung menjustis. Oh ini Linuxnya ini yang bermasalah, bukan. Kita harus ngecek satu persatu. Itu harus mampu mendiagnosis masalah, harus mampu troubleshoot ya. Berarti nggak hanya nyeting ya, nggak hanya jadi pengguna, kita harus mampu mendiagnosis masalah, mencari solusi terbaiknya. Oke, baik, kalau sudah seperti ini kita coba. Kan sudah dimasukkan tadi kan reponya kan, yang tadi loh, yang ini loh ya. Cat, kita buka dulu ya, mengingatkan aja. apt source.list tadi loh, kan sudah dimasukkan tuh. Oh, sebentar. Nano aja ya, saya pakai nano aja ya, jangan cat. Nanti cat munculnya yang bawahnya. Nano gitu aja ya. Nah itu kan sudah dimasukkan ya, yang atas hijau itu loh ya. Kalau sudah disimpan ya, kalau sudah kita ketik apt min update gitu. Atau langsung lah apt spasi update. Nah, set gitulah. Oke, pastikan depannya tuh get gitu Pak ya. Nah ini fetch udah mau selesai. Nah, udah berhasil ini ya. Ini udah berhasil ya. Kita coba yang buat install, yang install misalkan apt install min y ya, supaya nggak pakai tekan y. Kalau nggak pakai min y nggak apa-apa. Kalau nggak pakai min y nanti munculnya do you want continue? Yes. Nah, kalau pengen langsung, kan kita mau install nih, langsung aja kasih parameter min y. apt spasi install min y spasi nettool misalkan. Contoh. Nah dia install, udah selesai kan? Ya. Nah demikianlah tutorial cara setting repository online untuk Linux Debian 10 atau Debian 11 ya. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami. Semoga Anda semua paham, bisa dikembangkan lebih baik lagi. Jika ada yang masih belum paham, silakan bertanya di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.